Fauzikah Dwi Saputri. Lagi ke WC, Pak. Hah? Lagi ke WC. Oh iya, WC. Ngapain di WC? Lama banget dari tadi WC terus. Pak. Oh. Ini jawab siapa nih? Anesya, Pak. Oh, Anesya. Yaudah, Anesya deh, bantu jawab Pak Izar ya. Iya, Pak. Saya coba. Gimana Anesya? Kenapa, Pak? Proximate cost-nya itu apa? Yang tadi ceritanya Pak Izar. Yang dia naik kuda itu ya, Pak ya? Iya betul. Kan ini kita bahas konsep proximate cost dulu dalam hukum ya. Iya, Pak. Urutan kejadiannya itu, Pak ya? Iya. Kan dia kan naik kuda, terus dia jatuh. Tapi waktu diidentifikasi, dia punya penyakit asam paru basah. Iya. Jadi yang diambil itu, yang diidentifikasi itu, dia jatuh dari kuda itu karena dia menahan sakit dari dalam tubuh dia. Oke, jadi proximate cost-nya berarti apa? Afif lagi. Anessa. Sakit paru-paru basah. Oke, itu pendapat Anessa ya. Lalu dijamin oleh polis asuransi jiwanya nggak, Anessa? Iya Pak, dijamin jika dia sudah memasang. Dijamin jika dia sudah? Jika dia memang memiliki polis tersebut. Oh baik, oke, makasih Anessa. Baik Pak, maaf kalau salah. Yang berikutnya yang Pak Izar tanyakan, siapa lagi ya? Ramadan Prabowo deh, Ramadan Prabowo. Ramadan. Toilet lagi. Ya, halo Pak. Ya. Tadi dengar cerita ini enggak, Pak Izar, mengenai proximate cost ini? Ramadan. Halo. Nggak ada suaranya dia. Kita ganti yang lain deh, mungkin sinyalnya kali ya. Freya Sabita. Iya Pak. Ya Freya, coba dibuka itunya Freya, Zoom-nya. Ntar dulu ya Pak. Ntar dulu Ramadan, habis ini saya nanya Freya dulu nih. Oh ya udah. Buka kamera dulu. Sudah Pak. Nah, iya Freya, coba bantu jawab tadi mengenai proximate cost-nya orang naik kuda jatuh itu tadi, apa tuh proximate cost-nya menurut Freya? Kalau menurut aku karena dia punya paru-paru basah. Oh, oke. Bukan karena dia nggak bisa terpleset gitu ya, bukan ya? Bukan. Lalu jaminan polisi gimana Freya? Menurut aku nggak ditanggung karena kan kalau misalnya polisnya dia pilih yang dia kan punya penyakit, jadi nggak ditanggung. Kalau misalnya punya penyakit bawaan, kalau misalnya jatuh dari kudanya baru ditanggung dari polisi. Oh iya, jadi kalau dia proximate cost-nya adalah penyebab yang aktif dan efisiennya adalah terjatuh dari kuda dalam konteks dia terpleset, dijamin. Tapi kalau dia jatuh dari kuda tidak ada konteks accident, tapi semata-mata karena dia mengalami sakit yang parah, akut tadi ya, sehingga dia jatuh karena nggak kuat lagi menahan sakitnya, sehingga itu tidak dijamin polis gitu ya Freya? Iya.
Ya, kalau jelasin nanti di pertanyaan-pertanyaan Pak Izar gitu ya. Nanti ada studi kasus di ujian akhir semester, harus yang jelas gitu ya. Jadi Pak Izar kasih kondisi begini, jawabnya begini. Gitu. Kan kalau jawab bukan studi kasus, kalian tinggal copy paste aja nanti kan gampang. Copy paste. Kalau kasus kan nggak bisa. Ya, makasih Preya. Kembali ke si Ramadan. Ramadan mana? Udah aktif dia. Halo Pak, maaf Ya, tadi gimana? nge-lag tadi keluar sendiri. Gimana Ramadan, dengar nggak tadi cerita Pak Izar? Ya dengar Pak. Menurut Ramadan gimana? Menurut saya proximate cost-nya itu kalau dia jatuhnya bukan karena dia kudanya terpleset atau apa, mungkin karena dia didiagnosis punya paru-paru basah tadi. Iya. Gitu Pak. Jadi kesimpulannya dijamin atau enggak di polis? Yang dijamin karena dia kecelakaan jatuh dari kudanya, bukan karena dia punya penyakit bawaan tadi. Oke, makasih Ramadan. Ya, sama Pak. Ya, berarti udah sedikit paham nih teman-teman mengenai proximate cost tadi ya. Jadi harus dipilah dulu sebab yang aktif dan efisiennya yang mana gitu ya. Ya, kalau yang aktif dan efisiennya itu yang dijamin oleh polis, maka polisnya liable. Tapi kalau yang aktif dan efisiennya itu bukan jaminan polis, maka tidak dijamin ya. Contohnya tadi orang ya, memang dia punya sakit bawaan ya, sakit kronis paru-paru basah ya. Sehingga begitu dia naik kuda, kena diterpa angin, paru-parunya itu mengalami dorongan yang luar biasa kuat, sehingga dia nggak kuat ya, nggak nahan, akhirnya terjatuh. Jadi jatuhnya dia itu bukan karena accident ya, tapi karena sakit paru-paru basah. Itu yang efisien, itu penyebabnya aktif dan efisien ya, harus ditelusuri ya. Jadi kalau nanti kalian di suatu saat jadi orang klaim ya, seperti yang pernah saya alami selama 24 tahun di divisi klaim perusahaan asuransi, ya kita harus cari itu ya. Jangan, kalau orang seperti itu gampang ya. Kalau bangunan ya, saya pernah nanganin klaim bangunan pabrik ya, yang complicated ya, yang di sana ada mesin yang jumlahnya puluhan, ada stok yang jumlahnya berapa ribu ton ya, ada pekerja ya yang jumlahnya juga ribuan dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi kebakaran ya, hangus terbakar ya pada tengah malam gitu ya, jadi nggak ada karyawan. Lalu asuransi akan menentukan ya proximate cost-nya itu apa, ya kan? Dijamin oleh polis enggak? Nah, itu yang kami kerjakan. Orang klaim itu kerjanya begitu, merunut ya, dari mana asal muasal kebakaran, untuk mencari asal api yang di pabrik yang luasnya berapa hektar, itu luar biasa rumitnya ya. Karena kan kalau kita lihat kebakaran ya, apa yang dilihat ya, gosong aja ya kan, semua gosong hitam semuanya ya. Nggak ada apa-apa yang dilihat ya. Bangunannya udah rubuh, udah rontok, udah roboh gitu ya. Jadi nyarinya itu apakah ini dibakar orang, apakah ini short circuit, apakah ini terbakar sendiri atau self combustion, apakah ini akibat puntung rokok, mungkin sapam buang rokok sembarangan, ataukah dibakar orang atau hal lain, sambar petir dan lain sebagainya. Nah, itu nyarinya tuh naudzubillah min dzalik ya, susahnya bukan main. Tapi sebelum kita bisa menemukan proximate cause-nya dari kebakaran gedung tadi, kita belum bisa menentukan klaim ini dijamin atau tidak. Ya. Apalagi menghitung ganti ruginya, jangan gak usah dihitung dulu, tentukan dulu itu ya. Jadi katakanlah kita tuh kerja kadang maraton ya, sampai malam ya, pagi kita mikir lagi gimana apa ini ya. Setelah kita melakukan survei ya, mengidentifikasi masalah, ya makanya kadang-kadang surveinya itu bisa lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, nggak puas kita kan, kesana lagi, ke site lagi ya, ke lokasi lagi, lihat lagi apa sih sebenarnya gitu ya.
Tapi kita nggak punya ini juga ya, nggak punya ilmu nujum ya, atau ilmu ilmu indera keenam gitu, nggak semuanya secara saintifik ya. Kalau teramat sulit ya, katakanlah kami pernah nanganin klaim kebakaran pabrik di Medan ya, pabrik busa yang nilai klaimnya fantastis ya, 600 miliar rupiah ya. 600 miliar uang semua itu ya, terbakar pabriknya, terbakar hebat, habis. Karena busa itu kan sifatnya apa ya, flammable ya. Tahu ya busa yang buat kita tidur itu ya, kan busa ya. Dia pabrik spring bed ya, busa. Jadi kalau udah terbakar sulit untuk dipadamkan ya. Merambat terus. Nah, ketika menentukan ininya kesulitan kita ya. Akhirnya kita panggil ahli ahli yang dari Singapura tuh ya, forensik ya, ahli forensik dari Singapura, Bargoins namanya, Bargoins Ltd ya, Limited, untuk melakukan investigasi ke lokasi apa sih yang menyebabkan kebakaran ini gitu. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja, atau sebab-sebab lainnya gitu ya. Setelah keluar hasil investigasinya, baru kita menghitung ganti ruginya ya. Jadi dia menyatakan, si Bargoins ini menyatakan kebakaran disebabkan arus pendek atau short circuit ya, dari kabel yang mungkin digigit oleh tikus ya. Bayangkan ya, dia bisa cari itu kabel kecil itu asal muasal dari api tadi ya. Di gedung yang luasnya luar biasa, berapa hektar gitu ya, penumpukan spring bednya. Nah, dia bisa temukan ya. Nah, itu kita harus belajar tuh ilmu-ilmu forensik gitu ya. Bagaimana cara-caranya ya. Orang Indonesia harus banyak belajar lah ya. Banyak belajar, banyak dengar, banyak ingin tahu gitu ya, supaya cepat pinter ya. Jangan puas dengan ilmu yang kita miliki satu ya. Jadi kalau kalian nanti tamat dari STMA Trisakti, wah ini saya udah hebat nih ilmu, saya udah belajar asuransi. Jangan ya. Saya sendiri udah tamat dari STMA Trisakti, S1, ambil sarjana hukum, ambil master hukum ya, ambil A3 IK, ambil sertifikasi klaim dan lain sebagainya. Jadi ilmunya itu banyak ya. Nggak hanya manajemen asuransi aja, ngambil hukum, ngambil manajemen keuangan umum ya, ngambil tenaga ahli asuransi dan lain sebagainya. Jangan puas dengan apalagi bangga ya. Maaf ya, bukan saya ini merendahkan ya, Bro. Jangan puas apalagi bangga dengan S1 asuransi saja ya. Harus cari bidang ilmu yang lainnya yang bisa mendukung kehidupan kalian. Karena ketika kalian pada titik tertentu ya udah dianggap orang oke gitu ya, udah dianggap orang mumpuni, kalian tidak memerlukan orang untuk ngelamar kerja, tapi orang yang akan mencari kalian karena kebutuhannya. Ya. Sekali lagi ya, ketika pada satu titik kalian sudah dianggap baik dalam sisi keilmuan, ya, dianggap mumpuni, bukan kalian yang mencari pekerjaan, tapi orang lainlah yang akan mencarikan kalian pekerjaan atau mencari kalian untuk memberikan pekerjaan ya. Nah, itu udah Faizal alami juga ya. Perusahaan ini ngajukan minta saya duduk sebagai expertnya dia ya, tenaga ahlinya dia. Bahkan saya tolak-tolakin ya. Saya nggak mau, yang ini saya nggak mau. Saya milih gitu ya. Nah, itu pada titik tertentu. Demikian juga ketika saya jadi lawyer ya. Dari Depkumham mengajukan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Depkumham RI ya, mengajukan kerjasama MOU untuk penanganan kasus-kasus hukum di Depkumham. Nah, mereka yang cari saya, dengar informasi ya, mereka cari. Terus dari Tangerang, Depdikbud Kota Tangerang untuk perlindungan hukum bagi
kepala sekolah, guru dan lain sebagainya minta bantuan jasa hukum kami. Dicari kita ya. Dicari, kita confirm gitu ya. Tapi kalau ada LSM atau bukan organisasi ormas gitu ya, minta saya juga ya untuk jadi kepala bidang lah ya, pelindungan hukum buat anggota. Saya nggak mau ya, ngapain ya ormas LSM gitu ya, buat ribut aja gitu kan. Dia takut sebenarnya kan, takut ada tuntutan hukum, makanya dia butuh kita gitu, oleh lawyer ya, kita nggak mau aja ya. Tapi satu yang saya confirm adalah LSM yang ada di Kota Tangerang Raya ya, namanya GNP Tipikor ya, Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, kalau dia datang ke saya, pengurusnya itu ya, ketuanya, wakil ketua, sekretaris bendara, hadap ke saya, Pak Izar, kami minta tolong Bapak sebagai ketua Dewan Pembina di LSM kami. Tujuannya apa? Memberantas tindak pidana korupsi gitu ya. Wah, ini tujuannya mulia nih, jelas ini. Ya kan, bagi Pemda ya, bagi aparatur negara dan lain sebagainya. Wah, ini bagus. Oke. Saya ditempatkan di mana ya, ketua Dewan Pembina Pak Izar bila berkenan. Nah, kalau ketua Dewan Pembina oke lah kan, saya nggak tiap hari harus ke kantornya mereka gitu ya. Paling saya setahun 2 kali, 3 kali kalau ada kasus-kasus besar kali ya, oke lah. Jadi kayak begitu ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Jangan puas dengan 1 atau 2 ilmu saja, cari sebanyak-banyaknya. Lalu banyak ingin tahu, banyak belajar ya, dan lain sebagainya. Jangan puas pokoknya. Ya. Itu tidak berlaku untuk laki-laki saja ya, perempuan juga harus gitu ya, wanita ya. Sekarang sudah banyak yang hebat-hebat ya wanita ya. Lihat Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan ya, hebat, pintar, cerdas ya. Dan contoh-contoh lainnya masih banyak ya. Pada Ibu Miranda Gultom gitu ya. Baik, demikian dari Pak Izar. Apa ada yang mau ditanyakan? Kembali lagi saya sampaikan, kalau ada yang mau magang ya, bisa japri ke Pak Izar. Magangnya itu tidak tiap hari, mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Kantor saya di daerah Tangerang, Ciledug pastinya ya, dekat CBD ya, Central Business District Ciledug ya. Atau ada mall di situ. Saya nggak jauh dari mall itu, di belakangnya. Nah itu jam magangnya juga santai ya, jam kerjanya maksudnya. Jadi mulai jam 10 pagi sampai jam 3 sore aja ya. Jadi istilahnya kerjanya cuma 4 jam lah ya. Kan jam 12, jam 1 libur. Jadi bukan jam 8, pulang jam 5, enggak ya. Saya juga ke kantor itu nggak pernah jam segitu ya, jam 8. Paling yaitu jam 10, jam 11 saya baru ke kantor. Jadi jam 10 sampai jam 3 sore ya. Jam 3 sore kita udah tutup kantor tuh. Jadi kantor hukum itu nggak terlalu ketat ya, seperti kantor-kantor asuransi yang kerjanya luar biasa ya. Tapi kalau kita nangani kasus, kadang kita sampai jam 10 malam, jam 11 malam, tapi bukan stafnya, advokatnya aja ya, kita rapat gitu ya, merumuskan strategi ketika besok kita menghadapi jaksa, menghadapi hakim di sidang ya, menghadapi tersangka dan lain sebagainya. Kita rapatkan itu ya, malam-malam. Ya. Terus ada pertanyaan teman-teman? Halo. Halo. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Jadi kita kan hari minggu depan kan tinggal pertemuan 1 kali lagi ya, nggak salah ya. Iya, Pak. Kita nanti ada tugas saja dari Pak Izar karena materi juga udah selesai. Sudah selesai, jadi tinggal tugas, habis itu UAS ya. Nah, jadi karena ini pertemuan terakhir, tetap mukanya, Zoom-nya. Ya, kalau ada kesalahan, Pak Izar minta maaf, demikian juga teman-teman semua ya.
Semoga sukses ya, dalam karir kalian, dalam sekolah kalian di Trisakti, SMA Trisakti. Kalau mau diskusi-diskusi dengan Pak Izar, silahkan aja ya, nggak usah ragu atau sungkan. Misalnya ada kasus penganiayaan ya, atau narkoba atau apa ya yang melibatkan teman kalian atau keluarga kalian yang mungkin sebenarnya nggak bersalah ya. Kadang-kadang kan ada yang dijebak akhirnya ditahan di kepolisian, di kejaksaan ya, kasihan ya. Nah itu bisa didiskusikan atau komunikasikan dengan kami, jadi kami bisa langsung ke lokasi ya, misalnya dia ditahan di Polda Metro Jaya atau ditahan di Polres Jakarta Selatan atau di Polres Tangerang ya, kita bisa langsung ke kepolisian untuk mendampingi atau memberikan pembelaan ya kepada orang-orang tersebut ya. Baik, sampai ketemu di semester-semester berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Jar tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.